Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Untuk anak-anakku kelas 5B dimanapun kalian berada, semoga kita masih diberikan oleh Allah SWT berupa kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan sebaik mungkin, terutama dalam hal ibadah, yaitu tolabul ilmi, mencari ilmu. Nah, baik untuk anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran hari Selasa ini, yaitu tentang tematik. Pada tema C dan subtema 1, untuk hari ini kita akan membahas tentang mapel bahasa Indonesia. Nah, kemarin di daring sebelumnya kita sudah membahas mapel PPKN dan juga SPDB. Dan di luring kemarin anak-anak hari Jumat ya masuk dan sudah bertemu dan membahas tentang mapel IPA. Semoga ketiga mapel tersebut bisa memberikan manfaat bagi anak-anakku semuanya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia. Materi bahasa Indonesia pada subtema 1 ini nanti kita akan membahas tentang iklan. Nah, iklan yang kita bahas nanti mungkin anak-anak sudah pernah melihatnya, baik itu di media cetak maupun di media elektronik. Nah, baik untuk anak-anakku semuanya yang sudah punya buku paket, bisa dibuka buku paketnya pada halaman 5, di mana di pembelajaran 1 itu ada bahasa Indonesia. Nah, yang dibahas di pembelajaran 1 halaman 5 itu adalah pengertian iklan. Apa sih iklan itu? Yaitu iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Nah, jadi pembuatan iklan itu punya pesan atau juga punya tujuan. Kenapa iklan itu dibuat? Nah, pesan apa yang disampaikan iklan tersebut? Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai tujuan iklan. Ada kata kunci dan juga gambar yang nanti akan ada pada sebuah iklan. Nah, itu untuk pada pembelajaran 1. Dan contohnya seperti ini misalkan. Nah, ini saya carikan ya. Contoh, ayo pilih makanan sehat untuk hidupmu, dan di atasnya ada sebuah gambar. Nah, ini kan letak-letaknya sudah ditentukan ya untuk sebagus mungkin. Terus ada judul-judulnya, ada subjudulnya ya. Terus apa yang dituju pada iklan ini? Nah, tujuan iklan di samping atau tujuan iklan pada gambar ini adalah apa? Agar masyarakat itu mau mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Demi apa? Demi kesehatan tubuhnya. Nah, itu adalah tujuan dari iklan tersebut. Dan pesan yang disampaikan adalah untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, itu tentang iklan ya pada pembelajaran 1. Selanjutnya di halaman 16 ya, ketika anak-anak buka buku paketnya di pembelajaran 2 itu ada pada halaman 16. Nah, yang dibahas di situ adalah ciri-ciri bahasa dalam iklan. Yang pertama adalah bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif atau mengajak. Nah, persuasif itu sama saja mengajak. Jadi iklan yang dibuat ya, orang yang membuat iklan itu tujuannya sifatnya adalah mengajak agar mau mengikuti apa yang dibuat pada iklan tersebut. Nah, yang kedua adalah agar masyarakat, tujuannya adalah pesan yang disampaikan iklan tersebut tertarik. Jadi apa yang dibuat itu masyarakat tertarik, konsumen tertarik. Nah, itu adalah ciri-ciri dari bahasa iklan. Bahasanya itu bersifat persuasif dan tujuannya agar menarik konsumen. Itu bahasa yang digunakan pada iklan ya. Ciri-ciri kalimat persuasif atau mengajak tadi adalah sebagai berikut. Pertama, pasti bersifat mengajak ya, karena persuasif itu artinya mengajak. Biasanya menggunakan kata-kata ajakan, ayo dan marilah. Nah, kayak contoh tadi, ayo. Nah, itu adalah kata-kata ajakan. Yang ketiga, ditulis secara menarik. Nah, menarik sekali ketika ditulisnya. Agar apa? Agar nanti iklan tersebut bisa menjadi perhatian masyarakat atau yang membaca. Yang keempat, dapat diberi rimah agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Nah, itu adalah ciri-ciri kalimat persuasif, yaitu 4 ini.
ya. Nah, selanjutnya setelah pembelajaran 2, di pembelajaran 3 pada halaman 25, nah, anak-anak bisa buka. Nah, di situ yang dibahas adalah unsur-unsur iklan. Jadi iklan ini punya unsur-unsur. Ada beberapa bagian atau unsur yang harus diperhatikan ketika membuat iklan agar iklan tersebut efektif dan dapat menarik perhatian masyarakat. Nah, jadi ketika membuat iklan, yang harus ditentukan atau yang harus diperhatikan itu unsur-unsurnya. Apa saja sih yang ada pada unsur-unsur iklan? Yang pertama yaitu headline atau judul iklan. Judul sebuah iklan harus dengan cepat menarik perhatian pembaca. Artinya apa? Judul yang dibuat oleh orang yang membuat iklan itu cepat menarik. Ketika dibaca sekali langsung menarik perhatian sang pembaca. Yang kedua adalah subjudul, merupakan gambaran garis besar produk. Nah, produk yang ditawarkan, apa yang pesan yang disampaikan, itu adalah gambaran yang harus digunakan di subjudul. Ya, setelah judul, subjudul, dan yang ketiga adalah visual yang menarik, yaitu menggunakan foto atau gambar. Nah, biasanya pada iklan ada sebuah foto atau gambar tentang letak-letaknya di mana, itu digunakan yang semenarik mungkin fotonya atau gambarnya ya. Dan yang keempat adalah isi iklan. Biasanya ditulis dengan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Nah, judul dan subjudul ini biasanya lebih besar dibandingkan isi iklannya. Ya, untuk hurufnya. Dan yang terakhir, nama dan alamat yang dapat dihubungi. Hal ini membantu pembaca mengenai pembuatan iklan. Nah, siapa sih yang membuat iklan itu nanti ada alamatnya di mana, namanya siapa, agar nanti mudah dihubungi ketika sang pembaca ini tahu dan ingin tertarik terhadap iklan yang dibuat oleh orang lain, sehingga mudah dihubungi karena ada nama dan alamatnya. Nah, itu adalah unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam membuat iklan. Yang keempat atau pembelajaran keempat ada di halaman 33 ya, yang dibahas adalah menentukan isi iklan di media cetak. Nah, bagaimana anak-anak bisa menentukan isi iklan di media cetak? Ada dua. Yang pertama, untuk dapat menentukan isi dari sebuah iklan, kita perlu membaca iklan tersebut dengan cermat. Jadi iklan tersebut itu harus dibaca dengan secermat mungkin, ya sebaik mungkin, sedetail mungkin ya, agar apa? Agar kita nanti tahu isi dari iklan tersebut. Yang kedua, isi iklan biasanya ditulis menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Nah, artinya kalimat yang singkat itu tidak panjang ya, sedikit tapi jelas, tujuannya jelas, dan pesan yang disampaikan iklan tersebut juga jelas. Perhatikan contoh iklan berikut. Nah, contohnya seperti ini. Ada tulisan ya, judul, subjudul atau pesan yang akan disampaikan, terus ada gambar orang yang sedang berlari. Ayo lari, semua penyakit akan pergi. Nah, contoh di samping ini atau contoh pada gambar ini berisi tentang ajakan. Ajakan untuk apa? Berolahraga. Supaya apa? Nah, supaya semua penyakit akan pergi. Itu tujuannya. Pesannya apa? Yaitu mengajak agar semua orang untuk berolahraga. Ditujukan bagi semuanya, baik dari kalangan anak-anak maupun hingga dewasa. Ya. Jadi inti dari iklan yaitu ada tujuannya, ada pesan yang disampaikan. Nah, di pembelajaran kelima ada pada halaman 39. Nah, bisa dicoba untuk dibuka ya. Apa yang dipelajari di pembelajaran 5 untuk bahasa Indonesia yaitu mengidentifikasi iklan media cetak. Nah, mengidentifikasi ya. Jadi anak-anak bisa untuk mengidentifikasi atau menyimpulkan sebuah iklan ya, kita perlu memperhatikan unsur-unsur dari iklan tersebut. Nah, ayo ingat kembali unsur-unsur iklan yang telah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Artinya di pembelajaran yang ketiga ya atau keempat itu tentang unsur-unsur pembuatan iklan ya, ada di pembelajaran sebelumnya. Nah,
Ada 6 yang tadi kita bahas, ya, ada judul, subjudul, isi, komposisi warna pada visualisasi gambar, ya, gambar yang menarik, serta nama dan alamat yang dapat dihubungi. Dan inilah unsur-unsur yang ada pada iklan, ada 6, ya. Nah, yang terakhir ada di pembelajaran 6, yaitu di halaman 42, ya, yang dipelajari dan dibahas adalah membuat iklan media cetak. Cara membuat iklan yang baik dan efektif. Nah, anak-anak nanti bisa dicoba, ya, di rumah untuk membuat iklan, ya, misalkan di kertas HVS atau Buffalo yang kecil itu, ya, bisa untuk dicoba membuat iklan. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Bahasanya tidak boleh panjang, ya, tidak boleh terlalu panjang, yang singkat tapi jelas. Tujuannya apa? Ya, terus pesan yang disampaikan apa. Nah, itu nanti iklan tersebut akan memiliki sasaran atau target konsumen yang jelas. Ini sasarannya apa, targetnya apa. Ini sama saja dengan tujuan yang nanti anak-anak buat. Misalkan tentang iklan olahraga. Nah, nanti gambarnya pasti berhubungan dengan olahraga. Ya, iklan pendidikan pasti nanti anak-anak berhubungan dengan hal-hal pendidikan. Iklan tentang kesehatan, nah, anak-anak bisa tujukan tentang apa, gambar masalah kesehatan dan lain sebagainya, yang mungkin nanti anak-anak bisa menggunakan imajinasi atau kreativitasnya masing-masing. Ya, setiap individu, setiap anak tidak harus sama, bisa berbeda dalam penggambarannya, bisa berbeda dalam bahasanya. Itu nanti tergantung pada kemampuan anak-anak. Yang terakhir, iklan menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian konsumen. Jadi yang paling utama adalah bagaimana iklan yang anak-anak buat itu bisa menarik perhatian pembaca atau konsumen. Nah, untuk langkah-langkahnya bisa perhatikan, ya, di pembelajaran 6 itu di halaman 42. Yang pertama adalah buatlah layout atau tata letak. Nah, tata letak seperti tadi, mana yang termasuk di sebelah gambar, mana yang nantinya ada pada bagian judul iklan, ada subjudulnya, isinya ada di mana, terus alamat dan nama pembuat iklan yang bisa dihubungi itu letaknya di mana. Nah, itu anak-anak bisa tentukan letaknya dulu. Oh, di pojok. Oh, enak di tengah. Nah, itu tergantung peletakan yang baik menurut anak-anak, ya. Terus gambar yang menarik dan kreatif. Nah, setelah tata letak sudah dibuat, nanti gambarnya diletakkan di mana. Nah, oh, letaknya enak gambarnya di samping kiri, enaknya gambarnya di tengah. Nah, itu sesuai dengan apa, keinginan anak-anak, ya. Jadi tidak bisa memaksakan suatu keinginan dari anak-anak untuk membuat iklan. Karena apa? Karena apa yang dianggap anak-anak baik atau bagus itu belum tentu bagus untuk menurut anak-anak yang lain. Jadi beda, ya, tidak harus sama. Yang ketiga, buatlah isi iklan dengan kalimat singkat dan jelas. Nah, kayak tadi, ya, tetapi dapat menarik perhatian dan tidak menyinggung perasaan golongan masyarakat tertentu. Jadi ini adalah tentang kalimat atau kata yang tidak boleh menyinggung. Menyinggung itu adalah apa? Menyakiti, ya, menyakiti hati atau perasaan orang lain atau golongan masyarakat tertentu. Dan yang terakhir, untuk membuat iklan, ya, bahasanya itu harus mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat, serta dapat menimbulkan rasa penasaran bagi pembacanya. Nah, dengan rasa penasaran tersebut, pembaca akan mencari siapa yang membuatnya dan alamatnya di mana. Itu nanti dicari oleh pembaca atau konsumen karena penasaran tersebut. Nah, jadi inilah langkah-langkah yang bisa anak-anak buat untuk iklan. Ya, bisa nanti dicoba di rumah. Ya, meskipun bukan tugas, tapi paling tidak ada kegiatan anak-anak yang bisa dilakukan di rumah. Kalau anak-anak sudah punya pensil warna, ya, punya ballpoint, pensil, dan juga penghapus, nanti bisa dicoba sendiri, ya, untuk HVS maupun kertas Buffalo, ya. Jangan pernah untuk malas dalam belajar, ya, meskipun di rumah tetap semangat dalam belajarnya dan selalu berdoa semoga apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat untuk
kita semua. Nah, itu materi untuk mapel bahasa Indonesia pada hari Selasa ini. Ya, semoga materi iklan yang sedikit itu bisa menambah wawasan anak-anak dan bermanfaat bagi kita semua. Pesan Ustadz tetap pada anak-anak, yaitu tetap semangat dalam belajarnya. Ya, jangan lupa untuk selalu berdoa, semoga semuanya cepat selesai, ya kita bisa bertemu dengan pembelajaran yang normal. Ya, sangat semuanya merindukan pasti dengan pembelajaran yang dulu, ya saat anak-anak kelas 4 yang normal dulu. Nah, Ustadz juga sangat merindukan hal tersebut, sangat-sangat rindu sekali. Ya, oleh sebab itu mari kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melaksanakan pembelajaran normal kembali. Nah, itu sedikit untuk nasihat ya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.